Berlatar belakang di tahun 1986 di sebuah kota di India bernama Madras, hidup seorang pria bernama Setupati beserta ratusan preman yang selalu setia menjadi pasukannya. Istri Setupati yang sedang hamil tua menasehati suaminya agar berhenti dari pekerjaannya sebagai preman. Ia juga memberitahu suaminya dan yang lain agar anaknya kelak jangan sampai hidup sama seperti mereka. Hingga pada suatu malam pada saat mereka terlelap, terdapat beberapa musuh yang menyelinap masuk dan berniat untuk membunuh bahkan membakar Setupati. Di saat yang bersamaan pula, istri Setupati berteriak karena anak yang ada di dalam kandungannya akan segera lahir. Para pasukan Setupati bertarung melawan para preman yang merupakan musuh mereka, sedangkan Setupati menunggu proses kelahiran anaknya. Lahirnya anak laki-laki tersebut disambut bahagia oleh Setupati beserta para anak buahnya. Namun sayang, ibu dari anak ini tak bisa terselamatkan. Setupati mendatangi istrinya sedangkan sang anak diberikan kepada pamannya yang bernama Mansur. Mansur kemudian memberikan sebuah nama kepada anak tersebut, yaitu Sultan. Hari demi hari, tahun berganti tahun, Sultan diasuh oleh para preman-preman ini. Sultan selalu diajari banyak hal, tanpa terkecuali ia juga diajari seni bela diri yang baik. Walaupun demikian, Sultan terus dijauhkan dari kekerasan sesuai dengan permintaan ibunya sebelum meninggal. Dan film Sultan pun dimulai. Scene berpindah ke tahun 2021. Seorang kepala desa dari sebuah desa bernama Kalimanur datang untuk menemui Setupati dan memintanya untuk menghabisi seorang mafia bernama Jayazilan. Diketahui jika Jayazilan merupakan seseorang yang diutus oleh salah satu perusahaan besar agar para warga desa mau menjual tanah mereka dan akan dijadikan lahan tambang besi. Jayazilan merupakan seseorang yang sangat brutal. Bahkan ia tak segan untuk menghabisi warga yang tidak mau menjual tanah mereka. Tidak hanya itu, Jayazilan juga membakar habis lahan pertanian yang menjadi satu-satunya mata pencaharian warga desa, agar lahan tersebut menjadi tandus. Kepala desa bersedia membayar berapapun asalkan Jayazilan dapat disingkirkan. Mendengar pernyataan ini, Setupati yang tak tega dengan nasib para warga bersedia membantu mereka. Bahkan ia juga tidak meminta bayaran dari para warga dan hanya meminta jika nanti tugasnya selesai cukup berikan saja dengan segenggam padi dari hasil pertaniannya. Dengan bahagia si kepala desa akhirnya pergi dan meninggalkan kediaman Setupati. Apalagi hari ini merupakan hari yang paling membahagiakan bagi hidupnya, karena putranya Sultan akan segera pulang yang selama 2 tahun terakhir berkarir di negeri lain. Singkat cerita, pada malam harinya Sultan putranya memberikan sebuah tontonan akan hasil karyanya, dan ia berniat untuk mengembangkan proyek tersebut. Namun di sela-sela mereka berbincang, tiba-tiba dengan membabi buta para pengantar pizza menembaki para pasukan Sultan. Dan salah satu tembakan sempat mengenai sang ayah. Namun sayangnya para penembak tersebut berhasil melarikan diri. Semua orang yang terluka akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sultan kemudian melihat seorang ibu yang sedang menangisi putranya yang terluka akibat tembakan semalam. Pada malam harinya, Sultan menemui sang ayah. Ia meminta kepada ayahnya untuk segera menghentikan kekerasan ini, karena jika tidak maka ia akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Sebagai seorang ayah, Setupati memberitahu Sultan jika apa yang ia lakukan ini semata-mata hanya untuk masa depan putranya
itu. Dan apapun yang terjadi dengan para preman merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Karena sejatinya para preman-preman ini tumbuh dalam keadaan seperti ini. Sebelum pergi, ayahnya juga berpesan jika Sultan suatu saat nanti harus tetap kembali ke tanah kelahirannya ini. Karena bagaimanapun semua preman yang telah hidup bersamanya merupakan saudara Sultan. Kelak mereka akan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Sultan. Dan sang ayah juga berpesan agar Sultan tetap berdiri di samping mereka semua jika terjadi sesuatu pada mereka suatu saat nanti. Namun siapa sangka ternyata obrolan Sultan bersama sang ayah merupakan momen terakhir kebersamaannya. Karena pada keesokan paginya ayah Sultan Setupati meninggal akibat luka tembak yang sebelumnya. Dalam suasana duka, pengacara Sultan memberikan informasi jika penembak pada malam kedatangan Sultan itu merupakan orang-orang suruhan pihak kepolisian yang sengaja mengincar sang ayah. Keesokan paginya Sultan menemui sang komisaris. Ia meminta agar memberinya kesempatan untuk mengubah sikap para preman-preman tersebut. Karena dirinya yakin jika para preman-preman ini akan mendengarkannya. Sang komisaris kemudian memberikannya kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki, dan selama 6 bulan ke depan Sultan harus memastikan jika tidak akan ada laporan yang memberatkan mereka semua. Sementara di tempat yang lain, kepala desa yang pernah meminta tolong kepada ayah Sultan menghubungi Mansur. Ia menanyakan kapan mereka akan datang ke desa, karena Jaya Zilan semakin hari semakin menjadi-jadi dan saat ini sudah semakin banyak warga yang meninggal karena dihabisi oleh Jaya Zilan. Mengingat janji dari ayah Sultan untuk menolong desa itu, Mansur kemudian mengambil alih para preman dan akan mengirimkan sebanyak 20 pasukan untuk menghabisi Jaya Zilan. Namun ada salah satu preman bernama Taraka yang mulai berulah dan memberontak, di mana ia melarang semua teman-temannya untuk pergi, apalagi mereka belum mengetahui kekuatan dari Jaya Zilan. Sebenarnya ia melakukan ini tak lain karena ia ingin menguasai para preman dan ingin menjadi pemimpin di antara para preman-preman ini. Mendengar ucapan itu, Mansur tak tinggal diam, apalagi hal ini merupakan sebuah janji dari seorang pemimpin. Kemudian ia mengajak Taraka untuk bertarung saja untuk menentukan apakah mereka pergi atau tidak. Dan ia akan bertarung melawan salah satu preman terkuat bernama Michael. Di tengah-tengah pertarungan, Sultan tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan. Sultan yang sudah menganggap preman-preman ini sebagai saudaranya menceramahi mereka semua. Ia juga meminta kepada preman-preman ini agar mulai saat ini mereka menghentikan kekerasan. Dan jika mereka masih melanggar, maka Sultan akan menghapuskan tali persaudaraan yang sudah selama ini terjalin. Mansur sebagai pemimpin sementara tetap ingin memberangkatkan 20 pasukan yang ada. Tentu hal ini tanpa sepengetahuan Sultan. Namun belum jauh mereka melangkah, Sultan memergoki mereka. Salah satu dari mereka memberitahu jika tujuan keluar ingin mencari jodoh untuk si keribu. Sultan yang diam sambil berpikir akan keselamatan mereka akhirnya mengizinkan semuanya pergi dengan syarat Sultan dan para preman-preman yang lain akan ikut bersamanya. Serah. Hai. பொண்ணு பார்க்கணும். நாம எல்லாரும் பொண்ணு பார்க்க போறோம். Setibanya di Kalimanur, para preman-preman ini bersiap untuk melaksanakan aksinya. Sementara Sultan dialihkan ke tempat kepala desa untuk acara lamaran si keribu. Namun setelah si gadis keluar, si keribu menolak untuk melakukan pertunangan. Dan justru ia meminta jika pertunangan ini dibatalkan saja. Mendengar pernyataan si keribu, Sultan pun terkejut dan justru Sultanlah yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada putri sang kepala desa yang bernama Rukmani. Bahkan ia juga berniat untuk menggantikan si keribu untuk menikahinya. Akan tetapi Rukmani menolak tawaran Sultan dan ia tidak ingin menikah dengannya. Maka dari itu rencana akhirnya dibatalkan. Namun Sultan masih terus berusaha untuk mendapatkan hati Rukmani. இந்த கலர்ல ரொம்ப இருங்க சும்மா ஆங்கிரி பட்டாட்டம் அப்படி சொல்ல வச்சிருப்பாங்களோன்னு ஒரு டவுட். Singkat cerita, pada keesokan paginya Mansur dan para preman-preman yang lain mulai melancarkan aksi mereka untuk melakukan pengintaian terhadap Jaya Zilan. Hingga pada suatu ketika Taraka yang so ingin menjadi pemimpin melakukan aksinya sendiri tanpa sepengetahuan Mansur. Beruntung Michael mengetahuinya dan segera menarik Taraka agar tidak ketahuan.
Di tempat yang lain, Sultan dengan Rukmani berbincang, di mana Rukmani menginginkan jika tanah desa mereka kembali subur seperti asal. Dan jika Sultan memang benar-benar ingin menikahinya, maka Sultan harus mewujudkan impiannya itu. Belum selesai perbincangan ini, warga desa mulai dibuat khawatir dengan kedatangan seseorang yang memberitahu jika desa ini akan segera diambil alih oleh pimpinan Jaya Zilan. Mereka mengklaim jika lahan ini tandus dan tidak berpotensi untuk makhluk hidup. Maka dari itu, warga desa harus membuktikan jika sebenarnya desa mereka merupakan desa yang sangat subur. Semua orang mendengar ucapan itu kini mulai histeris karena sebentar lagi mereka akan kehilangan tanah kelahirannya. Sultan yang dari awal tidak tahu apa-apa kini mulai paham akan tujuan preman-preman yang merupakan keluarganya itu datang ke desa Kalimanur. Akan tetapi ia masih dilema karena ia masih punya tanggungan untuk membuat para preman-preman ini keluar dari jalur kekerasan. Di sisi yang lain, Mansur beserta preman yang lain bersiap untuk mengeksekusi Jaya Zilan. Dan sebelum itu Mansur memberitahu si Geribo agar Sultan tidak pergi ke pasar karena mereka akan melakukan aksinya di pasar ini. Namun sayangnya tanpa sepengetahuan Mansur, Sultan sudah dalam perjalanan menuju pasar. Sehingga mau tidak mau Mansur menarik mundur para pasukannya. Namun Taraka, salah satu pasukan tengil, pun tak menghiraukannya dan ia justru menyuruh salah satu preman tuli untuk melakukan aksinya tersebut. Dan hal itu diketahui oleh Sultan. Maka dari itu Sultan menariknya dan mereka berhasil menghilang di antara orang-orang yang ada di pasar. Mansur kemudian memberitahu jika hal ini merupakan janji mendiang ayahnya yang harus mereka tepati. Sultan tak mau mendengarkan alasan apapun karena dirinya yakin jika para preman-preman ini melakukan kekerasan lagi maka semua keluarganya itu akan diburu oleh pihak kepolisian. Di saat yang bersamaan, Jaya Zilan mulai melakukan aksinya dengan menyiksa para warga untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa yang mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadapnya. Dengan barbar, Jaya Zilan menyiksa para warga tersebut. Beberapa warga yang selamat dari amukan Jaya Zilan melaporkan kejadian itu kepada Sultan dan mereka memohon agar segera menyelesaikan permasalahan ini karena pada faktanya semua warga desa kini bergantung kepada Sultan dan para pasukannya. Sultan bermaksud mendatangi Jaya Zilan sendiri dan mengajaknya bernegosiasi. Ia meminta kepada semua preman agar tidak menyusulnya. Disinilah Sultan mulai sadar keganasan dari Jaya Zilan, di mana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Jaya Zilan beserta para pasukannya menyiksa para warga. Karena sudah tak mampu membendung amarahnya, secara tiba-tiba Sultan si pendiam berubah seketika menjadi harimau yang sangat menakutkan. Dan ia menghajar habis Jaya Zilan beserta para pasukannya. Sedangkan para preman-preman yang khawatir kepada Sultan terpaksa harus menyusulnya. Dan para preman-preman ini terkejut dengan kekuatan Sultan. Maka dari itu mereka menseterukan, Alhasil Jaya Zilan beserta para pasukannya dapat ditumbangkan oleh Sultan. Semenjak aksi heroik ini, Sultan mulai menjadi buah bibir di kalangan para warga desa. Taraka yang terobsesi menjadi pemimpin sangat kesal dan mulai mencari cara untuk mengadu domba antara Sultan bersama para preman. Di tempat yang lain, seorang pengusaha kaya bernama Ravanam yang merupakan pimpinan dari Jaya Zilan mulai merasa terancam. Ia mulai merencanakan sesuatu yang licik untuk mencelakai Sultan beserta para pasukannya dan ia akan segera mengambil alih desa Kalimanur. Hingga pada suatu hari Sultan mendapatkan telepon dari pengacara keluarganya memberitahu jika kini pihak kepolisian mulai menembak mati para preman dengan beringas. Sang pengacara memperingatkan Sultan agar tidak kembali ke Madras selama 6 bulan ke depan. Karena jika itu sampai terjadi, maka para preman pasukan Sultan juga akan dibantai habis oleh pihak kepolisian. Sedangkan Mansur dan para preman kini sudah bersiap kembali ke Madras. Akan tetapi Sultan mengkhawatirkan nasib para preman-preman ini, memutuskan untuk tinggal saja
selama 6 bulan ke depan, dan para preman-preman ini juga akan belajar bagaimana caranya bertani. Jelas saja para preman-preman ini kebingungan dengan keputusan Sultan karena sampai detik ini para preman-preman ini masih belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya telah terjadi. Pada keesokan paginya warga kembali ditakutkan dengan kedatangan Ravanam. Ravanam meminta agar Sultan mau menjadi pasukannya dan membiarkannya juga untuk mengambil alih desa ini. Ravanam bersedia membayar berapapun yang Sultan inginkan. Namun Sultan dengan tegasnya justru berjanji akan menghabisi siapapun yang mengganggu ketentraman desanya ini. Dan pada saat itu juga Sultan meminta Ravanam untuk segera pergi dari hadapannya. Namun Ravanam tak menyerah sampai di sini karena pada malam harinya Ravanam akan melakukan pembunuhan kepada Sultan. Beruntungnya Sultan menyadari hal itu dan dapat mengalahkan para preman suruhan Ravanam tanpa sedikit pun membuat kegaduhan dan membangunkan para preman pasukannya. Di sisi yang lain, warga desa kini mulai bahagia karena tanah yang sebelumnya tandus kini mulai subur dengan lahan pertanian. Hal itu semakin membuat Sultan dipuja-puja oleh para warga. Apa yang dilakukan Sultan ini membuat Rukmani jatuh hati dan pada akhirnya Rukmani bersedia untuk menjadi pendamping hidup bagi Sultan. Hingga pada suatu hari Sultan memutuskan untuk menjual rumahnya di Madras dan menggunakan seluruh tabungan yang ia miliki untuk membelikan lahan pertanian bagi para preman, dengan harapan para saudara-saudaranya itu bisa terhindar dari kekerasan lagi. Namun sepulangnya Sultan bersama Mansur, sesuatu yang tidak diduga kembali terjadi, di mana sekelompok preman menyerang mereka. Mansur yang berusaha melindungi Sultan akhirnya harus merenggang nyawa. Lagi-lagi duka yang dialami oleh Sultan dan para preman-preman ini. Namun berbeda dengan Taraka karena hal ini dijadikannya kesempatan untuk menghasut para preman agar mereka semua mau meninggalkan Sultan. Di tempat yang lain, Ravanam yang mengetahui jika Sultan ditinggalkan oleh semua pasukannya mulai kegirangan dan ia bersiap untuk melakukan serangan terakhirnya. Jayasilan yang juga ternyata masih hidup menghubungi Sultan dan menyampaikan jika dirinya akan kembali untuk membalas dendam. Sultan kemudian mengungsikan semua wanita dan anak kecil yang ada di desa, sedangkan para pria akan melawan para pasukan yang akan menyerbu desa. Hingga pada malam hari tiba, pertarungan yang sangat mengerikan pun akhirnya berlangsung, guys. Dengan membabi buta, Sultan melawan Ravanam beserta para pasukannya. Walaupun terkena beberapa tusukan di tubuhnya, Sultan masih bisa bertahan. Namun bukan ini permasalahannya karena ternyata perang belum selesai. Jayazilan bersama ratusan pasukannya kini baru saja tiba dan mereka menyandra istri Sultan. Sultan dengan pengawal setianya yang bernama Gada siap untuk bertarung melawan para pasukan ini. Walaupun harus mengorbankan nyawa, Sultan akan mempertahankan desa tercintanya. Dan pada saat pasukan Jayazilan menyerang, tiba-tiba pasukannya kembali datang dan meminta maaf kepada Sultan karena mereka sudah gegabah untuk pergi. Mereka juga sudah mengetahui kebenaran yang terjadi setelah bertemu dengan pengacara keluarga Sultan. Maka dari itu kali ini mereka akan bertarung bukan sebagai preman lagi dan justru akan bertarung sebagai seorang petani. Hingga pada akhirnya Jayazilan bersama pasukannya pun terkapar dan film pun tamat.